Tribuners, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Bincang Kota. Nah, Bincang Kota kali ini Tribuners kita akan memperbincangkan terkait dengan seperti apa teks di Kota Makassar ataupun juga pajak di Kota Makassar, begitu apalagi jelang akhir tahun 2025 kita akan mengulas di satu tahun belakangan seperti apa. Dan hari ini kita bersama dengan Bapak Zamhir Islamihata SSTP MM selaku Sekretaris Bapenda Makassar yang akan berbincang bersama kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, seperti apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah juga ini tadi Pak sesuai dengan tema kita akan memperbincangkan teks Makassar pada akhir tahun ini. Nah sebelumnya Pak mungkin sebagai Sekretaris Bapenda Makassar sudah berapa lama? Kebetulan saya masih PLT. Ini di SK-kan sampai dengan tanggal kemarin kalau saya tidak salah 8 Desember saya selaku PLT Sekretaris. Kebetulan jabatan saya adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan serta Perencanaan di Bapenda Kota Makassar. Kebetulan dikasih amanah jadi PLT Sekretaris Bapenda Kota Makassar. Ya, oke, baik. Jadi sekarang posisinya adalah pelaksana tugas ya Pak ya. Tugas. Tapi kita juga tetap bisa melihat seperti apa teks di 2025 ini khususnya di Kota Makassar. Nah, juga Pak terkait dengan perpajakan ataupun juga pendapatan daerah di Kota Makassar. Sejauh ini sepanjang tahun 2025 gambaran umumnya seperti apa Pak kinerja dari pendapatan daerah Kota Makassar tahun 2025? Kalau berbicara pendapatan pemerintah Kota Makassar di tahun 2025 itu kita bisa lihat untuk target di angka 4, sekian triliun. Dan pada saat ini per 8 Desember juga kemarin kita sudah melakukan rapat terkait capaian yang kita lihat bahwa memang pemerintah Kota Makassar pada saat ini sudah mencapai di angka 4,1 T dari skala pendapatan asli daerah di Kota Makassar. Kalau saya tidak salah itu mencapai di angka 80% sekian lah, dengan beberapa item di dalamnya ada pengelolaan kekayaan asli daerah juga, terus ada dana transfer seperti itu. Iya baik, nah itu di angka 80% itu Pak, apakah sudah mencapai target atau seperti apa? Dengan perbandingan di tahun sebelumnya memang ada kenaikan kurang lebih sekitar hampir di angka 200 miliaran untuk target di tahun 2025. Itu juga mungkin melihat kondisi bagaimana bentuk mekanisme ataupun regulasi yang ada dari pemerintah pusat juga. Ada batasan-batasan lah terkait memang dari berbagai macam kondisi ekonomi skala nasional seperti itu. Oke, baik. Nah, juga Pak terkait dengan hal itu artinya ada kenaikan gitu ya Pak ya. Meskipun juga kita tetap harus terus berupaya bagaimana supaya pendapatan ini tetap terus naik. Nah, juga terkait dengan di 2025 ini Pak dalam kita berbicara terkait pendapatan. Sejauh ini apa kira-kira tantangan dari Bapeda di sepanjang tahun 2025? Kebetulan di Bapenda sendiri menangani ada 11 jenis pajak yang kita tahu. Di tahun ini ada pajak option dan BBNKB, itu adalah pajak kendaraan bermotor juga yang memang lagi giat-giatnya kita pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah provinsi. Kebetulan kemarin memang ada MOU terkait kerjasama untuk skala penagihan ataupun penertiban di pajak kendaraan. Tapi kalau kita melihat dari skala pendapatan yang sifatnya pajak dan retribusi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, bisa kita lihat memang dari target sebelumnya di 2024
itu ada kenaikan kurang lebih di angka 100 sampai 150 miliar per tahunnya. Karena kalau kita mengacu di 2023 sampai 2025 memang ada grafik yang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Itu juga di setiap jenis pajak, seperti misalnya, karena kan jenis pajak juga itu terbagi dalam beberapa jenis, ada yang sifatnya official assessment dan ada self assessment, seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang terkait untuk kendala-kendala, memang khususnya di Bapenda sendiri memang masih kendala di yang sifatnya pajak skala self assessment seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk kemarin menjawab beberapa tantangan itu, Pak, kira-kira kebijakan strategis apa yang kemudian dimunculkan dan juga menjadi fokus Bapenda pada sepanjang tahun 2025? Kalau untuk 2025 saat ini memang banyak kerjasama yang kita lakukan. Contoh kemarin kita melaksanakan kerjasama dengan beberapa dari luar sendiri seperti PT Pos sendiri, terus dari Kanwil Pajak sendiri, adapun seperti bank atau BPD, itu juga kita jalinkan kerjasama untuk bagaimana melihat setiap SKPD yang kita libatkan seperti e-commerce yang ada, itu kita libatkan untuk memudahkan. Karena kemarin untuk menunjang juga pelaksanaan pembayaran yang sifatnya memudahkan masyarakat lah. Contohnya paling tidak ada beberapa yang kita libatkan supaya pelaksanaan atau penunjang digitalisasi itu lebih berjalan dengan baik seperti itu ke depannya. Oke, baik. Nah, itu ada beberapa kebijakan strategis yang akhirnya dimunculkan pada tahun 2025. Nah, untuk di tahun depan, Bapak, mungkin kira-kira apa tantangannya di tahun 2026, apalagi tadi juga sempat disebutkan terkait digitalisasi, dan mungkin seperti apa nanti strategi yang diterapkan di tahun 2026? Kemarin sudah rapat bersama tingkat pimpinan terkait untuk 2026 itu mungkin kan kebetulan kami di Bapenda ada aplikasi Pakinta dan sistem Simpakdu sendiri, di mana kita akan mengkolaborasikan dengan aplikasi pemerintah kota, yaitu Lontara Plus. Lontara Plus itu kan akan menggabungkan semua aplikasi pelayanan yang ada di pemerintah daerah, khususnya untuk buat SKPD menjadi satu kesatuan. Kalau kita melihat bagaimana kekurangan di tahun 2025 ini, itu akan kita perbaiki di 2026 nantinya. Yang paling penting sebenarnya sih, kalau kami dari Bapenda memperbaiki regulasi yang ada, karena aturan-aturan yang kita lakukan dengan perkembangan saat ini harus sinkron lah, seperti itu. Karena terkait kemarin juga ada beberapa yang kita lakukan di 2025 itu mungkin di 2026 juga kita akan laksanakan, seperti pemberian insentif fiskal bagi wajib pajak terkait objek pajak mereka. Nah kan ini terpisah. Contoh, setiap wajib pajak bisa saja memiliki objek pajak yang banyak. Nah itu kan bentuk pelaporannya harus selalu update. Apalagi di tahun depan ada regulasi yang baru terkait pemisahan yang jenis pajak yang sifatnya memang sudah diatur melalui regulasi itu, pemisahan seperti nanti kayak hotel, terus resto, terus hiburan, itu masuk dalam pajak barang jasa tertentu. Dia tidak terpisah lagi seperti tahun ini. Seperti itu. Kalau tahun ini kan hampir semua pajak itu per jenis pajaknya ataupun dilakukannya terpisah-pisah. Kalau di tahun depan dengan aturan yang baru itu
otomatis ada bidang menjadi satu kesatuan yang mungkin beban kerjanya memang sangat banyak karena dengan jumlah wajib pajak dan objek pajak yang begitu besar. Yang bisa kita lihat sekarang ini kan contoh adanya penurunan mungkin di skala pajak hotel karena ada pembatasan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang pemerintah di hotel itu, karena itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, tapi kami dari Bapenda tidak serta-merta langsung pesimis terhadap kegiatan itu, kami tetap melaksanakan. Kemarin juga sudah menyampaikan dari Pak Wali Kota sendiri dan Ibu Wakil Wali Kota bahwa setiap pelaksanaan untuk menunjang pendapatan, apalagi Kota Makassar adalah kota jasa, pasti otomatis pemerintah kota punya cara tersendiri lah. Kemarin sudah disampaikan Pak Wali kalau bisa setiap pelaksanaan event yang skalanya nasional, setiap SKPD kalau bisa terlibat di situ supaya orang bisa berdatangan ke Makassar dan menjadi pemasukan buat pemerintah kota sendiri, seperti itu. Iya, baik. Nah, itu juga menjadi salah satu evaluasi dan strategi ya Pak ya, nanti yang akan diterapkan di tahun 2026, apalagi ini sudah jelang akhir tahun, kita akan tutup buku istilahnya ya Pak ya. Nah, mungkin juga terkait dengan penghujung tahun ini Pak, mungkin sejauh mana realisasi dari penerimaan PAD Pak selama 2025 ini? Seperti yang saya gambarkan tadi, khususnya dari PAD kami memang ada target yang mungkin tidak terlalu signifikan dari beberapa item. Itu tadi paling tidak dari skala pendapatan kita tahun ini per Desember, 1 Desember kemarin kita sudah berada di angka 1,5 T dari target di 1,8 T skala pendapatan, seperti itu. Adapun nanti pendapatan skala retribusi sendiri itu, karena kita tahu bersama bahwa ada pembaharuan aturan seperti Perda nomor 1, di mana dalam Perda nomor 1 itu banyak regulasi yang baru terkait perwali-perwali seperti Perwali 61 di biaya perolehan, ada kebijakan pemerintah pusat buat rumah subsidi tidak bisa dipungut pajak, terus ada pemberian insentif fiskal terkait PBB di akhir tahun untuk penunjang HUT kota sendiri, terus retribusi persampahan yang pelimpahan wewenangnya berada di kecamatan diperbaharui kembali, misalnya dari jumlah volume atau apa, itu kan mempengaruhi skala pendapatan buat pemerintah kota. Tapi paling tidak begini, pendapatan yang kita dapatkan dari bersumber dari pajak dan retribusi itu paling tidak peruntukannya untuk berbagai macam program strategis wali kota. Paling tidak di visi misi Bapak Wali Kota, kalau kita bisa mengacu pada visi Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota bahwa Makassar unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Bapenda berada di misi nomor 1, peningkatan daya saing ekonomi dan perluasan lapangan kerja buat masyarakat Kota Makassar pada umumnya. Seperti itu. Baik, nah juga Pak terkait dengan sektor pajak dan juga tadi sudah bahas terkait retribusi. Nah, kira-kira dari sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar tahun ini? Kalau berbicara penerimaan pajak di tahun ini, ada di pajak bumi bangunan memang yang persentase paling tinggi berada di sekitar 92%, 96% atau 97% kalau saya tidak salah. Terus ada pajak BPHTB sendiri berada di angka, kalau saya tidak salah itu 80-an sekian, karena persentasenya memang tidak melihat bahwa dia menuju 100, tapi besarannya
Iya. Kalau PBB itu kalau saya tidak salah di angka 270 miliar, terus BPHTB itu di angka 370-an. Iya. Jadi memang dua jenis pajak ini memang hampir sudah 500-an lebih miliar. Di satu sisi di angka ini yang masih agak kurang memang di pajak hotel sendiri dengan target kalau saya tidak salah di angka 146 miliar, kita sudah mencapai di angka 122 miliar. Adapun skala kayak reklame dengan jumlah jenis pendapatannya itu kalau saya tidak salah di angka 65 miliaran. Tapi semua ada beberapa item yang mungkin targetnya kita usahakan dapat 100 kayak reklame sendiri, resto, PBB, terus hiburan kami di Kota Makassar mungkin karena perkembangan hiburan di Kota Makassar terkait fasilitas hiburan juga sudah banyak sekali, sudah lebih dari target di angka 103% pada saat ini, seperti itu. Baik, nah tadi Bapak membahas terkait hotel, berarti ini apakah yang tadi juga sudah sempat sedikit kita bahas terkait dengan pembatasan kegiatan di hotel itu cukup berpengaruh atau seperti apa Pak? Kenapa kami menganggap sangat berpengaruh? Karena paling tidak begini, PHRI adalah organisasi yang menaungi seluruh hotel di Kota Makassar. Paling tidak kita sudah memberikan fasilitas itu terkait ada kegiatan di beberapa SKPD untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang sifatnya di hotel. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan pembatasan dari pemerintah pusat itu otomatis akan membatasi jumlah pendapatan atau okupansi dari mereka, sehingga untuk pembayaran pajak di tahun ini agak ada grafik yang naik turun lah, sekalipun kalau dari jumlah kita masih selisih di angka 20-30 miliar untuk capaian 100% dari pajak hotel sendiri. Oke, baik. Nah, itu terkait hotel. Nah, tadi juga sempat dibahas PBB menjadi salah satu kontribusi yang besar begitu ya, Pak ya. Nah, kemarin kan di tahun 2025 itu di beberapa daerah ada permasalahan terkait PBB. Bagaimana dengan di Makassar, Pak? Kebetulan kita memang di pemerintah Kota Makassar khususnya Bapenda terkait pajak bumi bangunan sendiri atau PBB P2 ini, kita memang pemerintah Kota Makassar tidak menaikkan, menaikkan mulai dari perhitungan pajak bumi ataupun bangunan sendiri, karena kami menganggap memang pada saat ini adalah kondisi ekonomi. Kita melihat dari data statistik yang disampaikan bahwa terjadi memang penurunan. Sekalipun kalau kita berbicara skala umum, Kota Makassar ini saya menganggap bahwa daya beli masyarakat masih cukup besar lah dibandingkan beberapa kota di Indonesia, seperti itu. Baik, nah juga terkait itu Pak, kita berbicara pajak tentu juga berbicara bagaimana kondisi perekonomian di Kota Makassar sendiri. Nah, untuk di tahun 2025 ini Pak, mungkin seperti apa melihat kondisi ekonomi yang juga secara tidak langsung pasti berpengaruh dengan perpajakan? Iya, terkait untuk kondisi ekonomi Kota Makassar, memang untuk masyarakat menengah ke bawah itu masih agak kurang. Paling tidak pemerintah Kota Makassar melalui Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota memang paling tidak meningkatkan daya belanja di skala UMKM, karena paling tinggi pada waktu kita bisa membelanjakan di skala UMKM itu bisa membantulah perputaran ekonomi. Apalagi Makassar adalah kota jasa, kita adalah kota persinggahan di Indonesia Timur paling tidak
di Kota Makassar nanti ke depannya melalui beberapa SKPD ataupun teman-teman dari para pelaku usaha yang terlibat langsung menciptakan sesuatu yang memang punya daya tarik untuk orang berkunjung ke Makassar. Karena dengan seperti itu penciptaan untuk peningkatan pendapatan bisa lebih meningkat lagi di beberapa sektor, baik dari hotel sendiri, makan minum khususnya kan. Kalau kita kan di sini di Makassar pasti kita masih bisa melihat bahwa beberapa resto sekarang ataupun coffee shop lagi marak-maraknya seperti itu. Betul. Berarti penciptaan untuk lapangan kerja buat masyarakat sendiri bisalah lebih banyak peluang seperti itu. Sekalipun dengan perbandingan kalau kita masuk dalam skala kota besar, ya Makassar masih di urutan kelima lah untuk seperti itu. Baik, nah juga di Kota Makassar ini Pak kita lihat ada banyak event yang telah terselenggara. Dan juga itu berkat dukungan dari pemerintah kota kita, ada MCH, dan itu menjadi tempat ataupun juga wadah bagaimana teman-teman untuk melatih kreativitas mereka. Kemudian ada beberapa event besar lainnya, F8, dan itu artinya juga mengundang turis baik itu dalam negeri maupun juga mancanegara. Nah, yang seperti itu Pak, mungkin kegiatan-kegiatan seperti demikian sejauh apa juga berpengaruh pada PA di Kota Makassar? Semakin banyak pelaksanaan event yang ada di Kota Makassar, berarti beberapa sumber pendapatan atau jenis pajak bisa meningkat. Seperti misalnya orang bikin event di Kota Makassar, kayak kemarin lah ada beberapa event yang sifatnya skalanya besar, atau event-event musik pada saat ini lagi booming-boomingnya. Itu kan pasti akan berdampak pada pajak makan minum khususnya resto, terus pajak hotel dan pajak hiburan seperti itu. Kemarin kan ada beberapa event yang memang skala internasional seperti sirkus sendiri yang ada di Sumarekon, terus ada Gias, terus skala musik ada beberapa event musik yang skala nasional. Kemarin juga kalau saya tidak salah di Rotterdam ada Sonderland sendiri. Itu kan akan menambah, paling tidak di tahun ini bisa meningkat untuk 2026, karena sekarang lagi banyak event lari juga kan, seperti yang dilaksanakan beberapa BUMN, seperti itu. Semoga di tahun 2026 juga peningkatan itu lebih signifikan lagi. Baik, itu artinya sejalan dengan beberapa tren yang ada mungkin di kota-kota besar di Jakarta dan lain sebagainya, tapi itu sudah mulai juga diadaptasi ke Kota Makassar dan akhirnya juga berpengaruh pada PAD begitu ya Pak ya. Nah baik, nah mungkin untuk di tahun 2026 nanti Pak, capaian yang akan ditarget mungkin sejauh atau sebesar apa? Kalau setelah penetapan kemarin melalui APBD pokok, kami melihat pendapatan di Kota Makassar itu ada peningkatan kurang lebih hampir 200 miliar dari tahun ini. Kalau tahun ini adalah 1,867 sekian, di tahun depan itu berada di 2T. Ini kita Kota Makassar akan menuju 2T insya Allah di 2026 itu dalam skala pendapatan. Tepatnya itu 2 triliun 64 miliar kalau saya tidak salah. Itulah pencapaian seperti itu. Tapi paling tidak untuk menuju ke sana ada beberapa faktor yang memang kita harus siapkan, seperti pemutakhiran data, terus data WP sendiri, terus strategi yang harus kita lakukan, karena kan banyak juga pelaku usaha yang kategorinya sebenarnya kurang aktif lah dalam pelaporan terkait pajak mereka. Kebetulan sebentar malam juga Bapenda atau pemerintah Kota Makassar melakukan awarding lah, tax award buat para wajib pajak. Di sini juga kemarin Pak Kaban sendiri menyampaikan ada tambahan di awarding
terkait pelibatan pekerja bagi teman-teman disabilitas. Oh Ya, jadi kita akan memberikan penghargaan ke para wajib pajak yang memang mempekerjakan teman-teman disabilitas. Jadi di awarding itu kita juga menyampaikan di sini bahwa awarding ini diperuntukkan untuk memberikan reward kepada wajib pajak khususnya yang tepat waktu membayar pajak dan taat. Seperti itu. Oke. Nah, untuk dari beberapa tadi item yang sudah kita bahas, Pak, juga ini yang mungkin sangat dekat dengan masyarakat adalah bayar pajak kendaraan gitu, Pak. Nah, sejauh 2025 ini mungkin seperti apa ketaatan wajib pajak masyarakat dalam membayar pajak kendaraan? Terkait wajib pajak kendaraan, kebetulan ini adalah ranah provinsi. Kami pemerintah kota hanya sebagai supporting terkait pelaksanaan baik tunggakan ataupun pajak-pajak yang berjalan, seperti itu. Skala penertiban memang kita sudah lakukan karena kebetulan provinsi khususnya untuk Kota Makassar itu ada 2 samsat, kalau tidak saya ada samsat wilayah 1 dan samsat wilayah 2 di Kota Makassar. Hampir kedua samsat ini melakukan penertiban bersama pemerintah kota. Kalau saya tidak salah dari tanggal 8 hari ini, tanggal 8 kemarin kalau saya tidak salah, sampai di tanggal 12 sesuai dengan SPT mereka yang kita akan dilibatkan untuk terkait penertiban pajak kendaraan, seperti itu. Oke, baik. Nah, juga Pak untuk retribusi ini mungkin juga menjadi pertanyaan bagi Tribuners ya. Untuk parkir sendiri Pak juga apakah masuk pada ranahnya Bapenda, apalagi ini akan ada parkir tahunan katanya yang diterapkan sama pemerintah kota kita nanti di tahun 2027 ya, atau seperti apa? Ini juga lagi kita bahas. Jadi untuk Tribuners ini kita menyampaikan bahwa pajak parkir itu dikelola Bapenda dan retribusi itu sebenarnya berada di PD Parkir sendiri, seperti itu. Karena sekarang PD Parkir bersama Bapenda sendiri lagi menggodok Perda terkait parkir bersama Dinas Perhubungan sendiri supaya bisa memilah ini sebenarnya. Karena kalau kami dari Bapenda terkait pajak parkir ini memang sudah sesuai dengan aturan yang ada untuk sampai saat ini. Jadi paling tidak untuk skala-skala yang sifatnya memang peruntukannya kayak seperti di mall, itu memang berada di bawah Bapenda sendiri. Dan untuk saat ini PD Parkir masih concern di bagian di sempadan jalan, seperti itu. Karena kalau kita lihat kemarin memang sudah ada pembahasan lebih lanjut supaya antara PD Parkir, Disub sendiri dan Bapenda sendiri tidak beririsan terkait penentuan ataupun penarikan terkait pengolahan parkir di Kota Makassar, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu menjadi ranah juga dari PD Parkir, tapi tetap berkoordinasi begitu ya Pak ya dengan Bapenda. Dan untuk isu parkir tahunan nanti semoga ada titik terang yang akan disampaikan kepada masyarakat ya, karena ini juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat sampai hari ini. Nah, mungkin Pak terakhir untuk Tribuners yang sedang menyaksikan begitu, apa kiranya pesan dan ajakan Bapenda untuk masyarakat dan para wajib pajak ini menjelang akhir tahun di 2025? Paling tidak saya menyampaikan buat masyarakat Kota Makassar terkait untuk pajak yang menjadi kewajiban paling tidak dibayarkan sesuai tepat waktu. Karena ini adalah bentuk kewajiban masyarakat sendiri. Ini juga peruntukannya untuk ke masyarakat, seperti pelaksanaan untuk program strategis Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Ada beberapa item memang guna peningkatan pelayanan, baik itu pembangunan, jalan, dan yang lainnya. Jadi kami menghimbau untuk
masyarakat Kota Makassar agar lebih taatlah dalam pelaksanaan pembayaran pajak, karena itu ada sifatnya wajib seperti itu. Oke, baik. Dan itu menjadi himbauan bersama juga bagi kepada seluruh Tribuners untuk taat membayar pajak, karena pajak kita untuk kita juga gitu ya Pak ya. Dan semoga nanti melalui pajak yang kita bayarkan itu bisa menjadi salah satu faktor mendukung untuk pembangunan kota, terkait fasilitas dan lain sebagainya. Banyak hal yang juga semoga bisa kita dapatkan melalui pajak yang telah kita bayarkan. Baik, nah terima kasih Bapak sudah berbagi bagaimana mungkin tantangan dalam PAD Kota Makassar tahun ini. Semoga di tahun depan bisa ada peningkatan, terkhususnya untuk kota kita tercinta Makassar, dan juga semoga di tahun 2026 ada banyak event seru lainnya ya Pak ya, yang juga mengundang banyak wisatawan. Pokoknya kita bisa menjadi kota yang bertumbuh lebih baik, dan juga pendapatan dan ekonomi kita terus berputar dan meningkat di Kota Makassar. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk saksikan program dan juga berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk taat bayar pajak ya Pak ya. Sekalian kita mengimbau pajak pajak kita membangun kota kita, taat pajak, mulia warganya, seperti itu. Oke, baik. Pajak kita membangun kota kita, terus juga pajak kita juga untuk memuliakan kita gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir, dan juga kita bisa ketemu semoga di kesempatan baik lainnya. Dan saya Ilu Devi Sania pamit undur diri. Terima kasih juga kepada Tribuners dan sampai jumpa.